Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Sobat Ambis Batuta 2022 dan juga pejuang perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Jumpa kembali dengan aku di acara ngobrol seputar perguruan tinggi atau ngopi. Dan pada kesempatan ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah mahasiswi Politeknik Negeri Cilacap, program studi Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan. Beliau adalah Teh Asri Febrianti. Baik Teh Asri, mungkin Teh Asri bisa mengaktifkan kameranya, kemudian say hello dulu dan memperkenalkan diri kepada Sobat Ambis Batuta yang saat ini sedang menonton video ini. Mangga Teh. Halo Sobat Ambis Batuta, perkenalkan nama saya Astri Febrianti, biasa dipanggil Teh Astri atau Teh Aci. Saya mahasiswi di Politeknik Negeri Cilacap, program studi D4 Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan. Sama seperti Kak Alfred nih, saya juga dari Kabupaten Ciamis. Salam kenal semuanya. Baik Teh Aci, terima kasih atas perkenalan yang luar biasa. Dan sobat-sobat Ambis di rumah juga. Jadi Teh Astri ini adalah mahasiswi di Politeknik Negeri Cilacap. Nah, mungkin kita bisa langsung saja ke pertanyaan pertama. Mungkin Teteh bisa mengenalkan atau memberikan layar pandang mengenai Politeknik Negeri Cilacap. Boleh ada berapa fakultas di Politeknik Negeri Cilacap, dan juga boleh mengenalkan jurusan atau prodi yang saat ini sedang Teteh tempuh. Mangga Teh. Siap. Sebelumnya Politeknik Negeri Cilacap merupakan salah satu perguruan tinggi di Politeknik ya, jenisnya Politeknik di Jawa Tengah. Terus juga Politeknik Negeri Cilacap ini di tengah-tengah Kabupaten Cilacap. Jadi kalau kalian yang orang Cilacap, mungkin kalau ada di daerah Cilacap Kota bakalan lihat tuh Politeknik Negeri Cilacap itu ada di mana. Di Politeknik Negeri Cilacap ini ada beberapa jurusan dan prodi. Jadi di Politeknik ini nggak ada fakultas, adanya jurusan sama prodi nih kebetulan kalau di Politeknik Negeri Cilacap. Untuk jurusannya sendiri, yang pertama ada jurusan informatika, ada jurusan mesin, ada jurusan elektronika, dan ada 2 prodi. Nah, untuk di informatika, prodinya cuma ada program studi informatika, di mesin ada D3 teknik mesin, di elektro ada prodi teknik listrik sama teknik elektronika. Untuk program studinya ada program studi teknik pengendalian pencemaran lingkungan, dan satu lagi ada program studi pengembangan produk agroindustri. Jadi totalnya ada 3 jurusan dan 8 program studi kayak gitu. Baik, Teh. Nah, untuk program studi yang sedang aku ampu sendiri ya, yaitu D4 Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan, di mana program studi ini lebih ke lebih terarah atau terfokus ke pengendalian pencemaran lingkungan, tapi tidak terlepas dengan hal-hal yang berbau kimia kayak gitu. Terus di Politeknik juga nanti kalian tuh bakalan lebih banyak praktek di lapangan dibandingkan diem di kelas kayak gitu. Jadi kalian lebih mengenal kalau ngelakuin kayak gini di lapangan tuh kayak gimana. Jadi diaplikasiin di teori yang kita dapat, kita aplikasiin di lapangan kayak gitu kalau Politeknik. Di TPPL sendiri kebetulan aku D4 itu setara dengan S1, jadi jenjangnya sama 4 tahun nih. Jadi nanti lulusnya tahun 2024 ya, doain mudah-mudahan lulus. Kalau D3 sendiri itu 3 tahun kayak gitu. TPPL sendiri program studi yang baru, dan kebetulan merupakan salah satu program studi, bukan salah satu, satu-satunya program studi yang ada di Indonesia dan ada di Politeknik Negeri Cilacap kayak gitu Sobat Ambis. Baik Teh Asti, makasih pemaparannya sangat luar biasa dan sangat jelas sekali, sangat rinci sekali buat sobat-sobat Ambis nih saat ini mungkin yang belum tahu Politeknik Negeri Cilacap. Hari ini kalian sudah tahu Politeknik Negeri Cilacap dan bisa menjadi salah satu pilihan kalian untuk 2022. Oke, apalagi nih yang orang-orang Cilacap, mungkin kalian bisa nih berkunjung dulu ke Politeknik Negeri Cilacap. Mungkin nanti kalian bisa bertemu nih dengan Teh Aci. Betul gak Teh? Betul banget, apalagi yang mungkin buat calon-calon mahasiswa 2022 nih ya, bisa sekalian main terus ke Politeknik di Cilacap atau ke daerah kosan aku ya, karena aku juga deket banget dari Politeknik. Mungkin kalian bisa ketemu nih sama aku, kita sharing-sharing tentang di PNC atau di TPPL itu sendiri kayak gimana.
Oke teh, baik, makasih. Oh iya teh, sebelum bertanya lebih lanjut mengenai bagaimana kuliahnya, mungkin aku akan bertanya terlebih dahulu mengenai teteh ini, boleh kalau boleh tahu masuk jalur apa, kemudian kalau boleh tahu proses seleksinya itu bagaimana, mungkin teteh bisa dijelaskan mah nggak teh? Oke, kalau dulu kebetulan aku masuk di Politeknik Negeri Cilacap itu masuk jalur SNMPN. Jadi SNMPN. eh ya kayak sama SNMPTN ya, jadi pakainya nilai rapot. Namun tahun 2021 kemarin untuk Politeknik yang jenjang 4 semua masuk ke SNMPTN. Jadi kalau SNMPN itu berlakunya hanya untuk D3 sejak 2021. Jadi buat teman-teman semua nih kalau mau masuk Politeknik Negeri tapi jenjangnya D4, kalian harus pakai SNMPTN bukan SNMPN lagi kayak gitu. Dan prosesnya dulu mungkin proses dari kelas 10 sampai kelas 12 terus daftar ya kayak gimana. Maksudnya biasa aja juga enggak gitu loh. Jadi karena kan SNMPTN itu dari nilai rapot ya, dilihatnya dari nilai mata pelajaran tertentu, apalagi kayak mata pelajaran khusus di IPA kayak gitu. Prosesnya ya sama kayak kalian semua belajar, terus ya ikut seleksi pendaftaran, dan kebetulan waktu itu pendaftarannya SNMPTN agak lama. Kita mempersiapkannya juga cukup cukup lama, tapi sempat waktu itu pas mau finalisasi itu di akhir pendaftaran dan untungnya keburu kayak gitu. Baik teh, terima kasih atas pemaparannya mengenai jalur seleksi. Nah kalau boleh tahu nih teh, untuk teknik pengendalian pencemaran lingkungan, kalau boleh tahu kuota per tahunnya itu berapa ya teh? Mungkin sahabat-sahabat Amis juga bertanya-tanya tentang hal itu, bang teh? Oke, kalau perihal ya kalau kuota maksudnya dari angkatan adik tingkat aku nih yang baru masuk 2021 itu ada 3 kelas, nggak kurang, hanya 75, kuotanya 75 orang kayak gitu. Jadi ya cukup ketat juga untuk nanti penseleksiannya kayak gitu. Baik teh, terima kasih. Jadi untuk sahabat-sahabat Ambis Batuta 2022, untuk kalian yang ingin masuk ke program studi teknik penanganan pencemaran lingkungan, kuotanya pasti 75 atau sekitaran itu ya teh. Dan untuk tahun 2021 jalurnya itu lewat jalur SNMPTN ya teh. Oh iya, aku juga mau konfirmasi kalau Politeknik masuk ke SBMPTN atau ada seleksi lainnya teh. Nah, untuk seleksi masuk Politeknik sendiri, kalau untuk jenjang D3 itu masih SNMPN, nilai rapot, SBMPTN, itu ujian, sama mandiri. Kalau yang jenjang D4 itu masuknya ke SNMPTN, SBMPTN, sama UM. Jadi pakainya itu kalau yang D4 LTMPT, sama kayak universitas-universitas negeri lainnya kayak gitu. Soalnya kan setara sama S1. Oke, terima kasih. Itu jadi untuk sahabat-sahabat Ambis, mungkin kalian yang ingin masuk Politeknik Negeri Cilacap bisa mempersiapkan dari sekarang mau masuk ke program studi D3 atau D4 agar kalian tidak salah jalur nih tentunya, karena kalau kalian salah jalur kalian kehilangan kesempatan emas untuk masuk ke Politeknik Negeri Cilacap. Nah lanjut nih teh, pertanyaan selanjutnya, kalau boleh tahu nih teh, mungkin teteh punya tips dan trik karena teteh ini kebetulan sangat luar biasa sekali masuk lewat jalur undangan, bisa dikatakan jalur undangan karena menggunakan nilai rapot dan juga prestasi lainnya. Mungkin teteh bisa sedikit atau banyak mungkin menyampaikan tips dan trik dalam pemilihan jurusan, pemilihan universitas. Dan teteh juga bisa menjawab nih, apakah kita harus mendahulukan pemilihan jurusan atau universitas, karena pastinya sobat-sobat Ambis yang saat ini sedang menonton, mereka tuh lagi galau-galaunya gitu, lagi milih atau nentuin pilihan mereka tuh harus kemana. Mereka tuh hanya satu orang, tapi mereka tuh punya pilihan banyak gitu, agar mereka punya plan yang lebih baik dalam menentukan jurusan. Apalagi di Indonesia itu banyak loh perguruan tinggi itu, gak hanya 1-2. Jadi kalian itu bisa menentukan dan punya kesempatan yang sama sebenarnya untuk memilih perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Mangga teh. Oke, pertanyaan yang sangat luar biasa dan pastinya dialami oleh saya pribadi, yaitu
galau, dilema, terus bingung apa yang harus dipersiapkan. Tapi itu bakalan aku jawab. Pertanyaan yang pertama itu tentang tips and trick gimana nih aku jalur undangan via nilai rapot di Politeknik. Kalau aku sendiri ya belajar ya sebiasanya belajar, terus tidak terlalu memikirkan nilai itu harus dari penilaian universitas ke sekolah kita kayak gitu. Ada banyak yang nilainya terus naik tapi kok nggak keterima. Apa itu faktornya? Ternyata tips and trick lainnya itu yang aku percaya itu kita harus mengetuk banyak pintu. Artinya mengetuk banyak pintu, kita harus mencoba berbagai macam kesempatan. Kesempatan ini, kesempatan ini, kesempatan ini. Ketika masih ada kesempatan yang terbuka, jangan lupa kita untuk mencoba salah satunya. Mungkin itu ada tujuannya kalian di sana, ada hal yang penempatan kalian tuh di sana gitu loh. Jadi jangan menyerah untuk selalu mengetuk pintu dan mencoba setiap kesempatan. Ya, tips yang lainnya ya pastinya kalian harus terus belajar, mengukur kemampuan kalian tuh ada di mana. Kayak gitu. Nah, untuk tips yang bikin galau calon mahasiswa nih, mungkin friend atau aku sendiri, kita harus milih jurusan dulu atau universitas nih. Kalau aku sendiri karena aku interestnya ke jurusan, karena jurusan itu menemani selama 4 tahun, jadi aku lebih memilih ke jurusan dibandingkan universitas. Kayak gitu. Jadi ketika kamu punya mimpi atau kamu punya tujuan, aku nih pengen di jurusan ini, kalian buka banyak kesempatan yang ada jurusan itu dimanapun universitasnya, karena universitas manapun sama, kita yang bakalan membawa nama universitas itu, bukan universitas itu yang bakalan membawa nama kita. Kayak gitu. Jadi jangan terlalu milih universitas ini tapi jurusannya tidak sesuai dengan passion kalian, karena jurusan itu akan menemani kalian selama kalian belajar di sana. Mungkin dari aku sendiri lebih memilih jurusan dibandingkan universitas gitu. Terjawab ya yang galau-galau. Iya teh, mantap sekali. Oke, jadi sobat Amis Batuta nih, jadi kalian itu boleh menentukan jurusan, tapi rekomendasinya menentukan jurusan dulu sebelum universitas, karena hal tersebut yang akan kalian tempuh selama masa waktu 4 tahun. Betul gak teh? Jangan sampai. Betul banget. Jangan sampai kalian merasa salah jurusan setelah masuk, oke? Dan jangan sia-siakan waktu yang kalian miliki. Dan ingat, kalian punya hak yang sama dan punya kesempatan yang sama untuk memilih universitas atau perguruan tinggi pilihan kalian. Nah, lanjut nanti ke pertanyaan selanjutnya mengenai biaya di Universitas di Politeknik Negeri Cilacap. Itu bagaimana ya teh? Apakah UKT sistemnya atau bagaimana teh? Atau mungkin ada sistem lainnya yang mungkin bisa teteh jelaskan kepada sobat-sobat Ambis Batuta teh? Mangga teh. Oke, perihal biaya sama, karena Politeknik ini merupakan jenjang negeri, jadi UKT uang kuliah tunggal dengan UKT paling terkecil atau terendah itu 500, itu golongan 1, dan yang paling besar itu 6 sampai 8 juta. Kayak gitu. Orang emas untuk DM itu 1.200.000 atau per semesternya itu 150. Dan untuk D3 IOM-nya itu hanya 10. IOM-nya buat apa sih? Kalau UKT kan kita tahu itu untuk menunjang kita buat ujian, praktikum, fasilitas. Kalau IOM sendiri nanti bisa untuk asuransi, kegiatan mahasiswa, disalurkan juga untuk mahasiswanya. Kalau IOM itu ada asuransi kan kembali lagi ke kita. Terus ada beasiswa. Di Politeknik Negeri Cilacap, selain kita dapat beasiswa dari pemerintah, kita juga dapat beasiswa dari Politeknik Negeri Cilacap. Salah satunya kita pakai IOM. Nanti ada beasiswa IOM kayak gitu. Jadi untuk beasiswa, untuk pembiayaan sendiri itu paling inti ada UKT sama IOM. Kalau IOM itu karena aku D4 1.200.000 itu untuk 4 tahun kayak gitu.
Oke teh, baik. Terima kasih atas pemaparan yang sangat luar biasa. Jadi untuk Sobat Batuta yang ingin masuk ke Politeknik Negeri Cilacap, untuk biayanya sendiri sangat terjangkau dan sangat rekomendasi banget buat kalian. Dan ingat, tidak ada halangan untuk kalian kuliah, bener gak teh? Betul banget, betul banget. Kalau semisal kalian itu berat di biaya, kalian bisa cari informasi tentang beasiswa. Beasiswa tuh nggak cuma satu, beasiswa tuh banyak. Yang paling penting asalkan kita bisa menggali informasi tentang beasiswa. Entah itu beasiswa dari luar ataupun dari kampusnya sendiri. Jadi tetap semangat dan jangan pernah kalian itu pengen kuliah tapi terhambat sama sesuatu hal. Oke teh, baik teh, terima kasih atas jawabannya. Lanjut nanti pertanyaan selanjutnya setelah kita mengetahui jalur masuk, biaya, selanjutnya ini perkuliahan sendiri teh. Untuk perkuliahan sendiri ini untuk teknik khususnya untuk prodi teknik pengendalian pencemaran lingkungan itu kalau boleh tahu mempelajari apa saja teh, dan kalau boleh tahu di antara matematika, fisika, kimia hal apa sih yang harus kita kuatkan dalam mata pelajaran itu, atau harus semuanya gitu teh, apalagi ini teknik gitu teh. Dan yang aku tahu politeknik itu lebih banyak prakteknya, dan nah justru dalam praktek ini kita harus kuat juga. Nah mungkin teteh punya pengalaman atau cerita ataupun berbagi kisah lah mengenai praktek ataupun sistem perkuliahan di Politeknik Negeri Cilacap, mangga teh. Oke, terkait sistem pembelajaran di Politeknik, bener yang tadi dibilang sama Kak Alfred ini ya, kalau Politeknik itu lebih banyak praktek dibandingkan teori. Teori itu cuma sekitar 30-40%, sedangkan prakteknya 60-70%. Kita bayangkan saja, 2 SKS praktek itu 6 jam. 6 jam loh, kita praktek 6 jam. Sedangkan teori, 2 SKS perbandingan yang sangat beda ya antara 2 jam dan 4 jam. Nah, karena banyaknya praktek, otomatis kita harus menguasai teori atau memahami modul yang diberikan dosen kepada kita. Nah, untuk penguasaan mata kuliah atau penguasaan teori dasar atau dasar-dasar yang harus kita kuasai lah di TPPL itu apa sih? Sebenarnya semuanya. Dari fisikanya, perhitungannya, kimianya apalagi. Karena TPPL sendiri itu lahir dari teknik kimia. Jadi jangan salah ketika kamu masuk TPPL, itu di semester awal itu kimia yang berbau kimia itu ada 3 matkul. Kimia umum lingkungan 1, kimia umum lingkungan 2, dan praktek kimia umum lingkungan 1. Kayak gitu, jadi lebih terfokus ke kimia, tapi jangan dilupakan seperti fisika dan matematikanya, karena nanti akan banyak perhitungan, apalagi teknik tuh banyak banget perhitungannya ya. Jadi tapi untuk kalian yang pengen masuk teknik tapi di perhitungannya kurang, jangan khawatir, tenang aja, tenang, slow, karena kan kita juga belajar itu nggak ada kata terlambat. Jadi selama kita masih punya niat atau keinginan buat belajar, yang tadinya nggak bisa jadi bisa, kayak gitu. Terus pengalaman aku ketika praktek ya, ada kayak ini ya, keadaan lagi pandemik, karena aku juga masuk lagi COVID ya waktu itu. Untuk teori kita daring, tapi untuk praktek kita diharuskan untuk luring. Jadi kita tuh awal semester udah ke kampus, udah praktek kayak gitu. Di PNC sendiri yang tatap muka itu khusus untuk praktek. Teknik mesin itu praktek terus ke kampus terus. Untuk aku TPPL itu shift, jadi sistemnya shift. Jadi dibagi 2, satu kelas dibagi 2. Nah untuk pengalaman saat praktek, sebenarnya praktek itu enjoy. Soalnya kita juga nanti tuh bakalan ada kalau aku prakteknya di lab ya, bakalan ada teknisi laboratorium. Jadi kita mau praktek tuh diarahin kayak gimana kayak gitu. Dan satu hal yang paling ciri khas anak teknik itu laporan. Setiap praktikum kita pasti bikin 2 laporan, 1 laporan sementara dan 2 laporan akhir. Nah untuk laporannya sendiri itu ada beberapa mata kuliah yang harus ditulis tangan. Kita bikin laporan tulis tangan loh anak teknik, tapi keren sih. Asalkan kalian bikin enjoy, itu nggak akan bikin kalian ngerasa salah jurusan atau ngerasa ngeri sama jurusan itu. Jadi semuanya dibikin enjoy aja. Itu pengalaman aku.
Aku juga kurang suka di kimia, tapi aku interest sama jurusan ini loh. Jadi aku ya enjoy aja, dan alhamdulillah sekarang udah masuk semester 3. Baik Teh, terima kasih atas penjelasannya, menarik sekali dan pastinya seru nih buat sobat-sobat ABIS yang ingin masuk ke program studi Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan. Dan kalian mungkin yang sudah suka kimia dari awal, kalian boleh banget nih dan rekomendasi banget buat masuk ke program studi ini. Dan buat kalian juga yang aduh aku teh gak bisa kimia, tapi tenang aja karena kalian akan dibimbing dari awal. Betul gak Teh? Iya, betul banget, karena aku pribadi tuh nggak suka kimia dari kelas 10, dan aku nggak suka pelajaran IPA sejak SD. Tapi ketika kuliah aku masuk yang berbau IPA dan khusus kimia lagi. Tapi itu nggak jadi masalah ketika kita enjoy untuk menjalani itu semua kayak gitu. Baik Teh, terima kasih. Sekarang kan sudah ya bahas akademik. Mungkin selanjutnya nih boleh ke non akademiknya, mungkin Teh bisa cerita ini ada banyak unit yang ada di Politeknik Negeri Cilacap, unit kegiatan mahasiswa ataupun organisasi seperti himpunan dan lain-lain, mangga Teh. Dan mungkin bisa ceritain yang Teteh ikutin dan yang Teteh punya pengalaman di sana, dan bisa ceritain keseruan dan ini loh serunya di organisasi ini tuh. Jadi agar nanti saat teman-teman atau sobat AMBIS Batutah 2022 masuk ke Politeknik Negeri Cilacap, mereka tidak bingung lagi untuk memilih UKM ataupun organisasi yang akan mereka pilih. Mangga Teh. Oke, bicara tentang non akademik atau di luar mata kuliah, aku seneng banget karena aku sendiri merupakan aktivis kampus, jadi yang suka berorganisasi gitu loh. Nah, di Politeknik Negeri Cilacap sendiri ada beberapa ormawa dan unit kegiatan mahasiswa. Untuk ormawa sendiri, kebetulan aku juga ikut himpunan mahasiswa nih. Di PNC sendiri itu ormawanya ada BPM, Badan Pengawas Mahasiswa, ada BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, dan ada Hima-Hima. Untuk himanya itu ada Hima LK, Himpunan Mahasiswa Elektronika, HMTM, Himpunan Mahasiswa Teknik Mesin, HMTI, Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika, dan ada HMTLink, Himpunan Mahasiswa Prodi Khusus Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan. Nah, aku masuk di HMTLink, dan kebetulan alhamdulillah aku di HMTLink semester 1 udah menjabat gitu loh di salah satu jabatan di HMTLink itu di sana. Jadi aku ngerasa banyak banget hal-hal yang wajib aku share ke adik-adik tingkat aku tentang serunya ikut organisasi. Karena organisasi itu bisa menjadi obat ketika kita pusing akan praktikum, akan laporan akhir. Kita balik ke kosan atau ke rumah, habis praktek, balik langsung ke kosan ke rumah, makin mumet gitu loh. Ketika kita habis praktek, gabung sama anak-anak organisasi, itu kayak kita lupa kalau kita punya beban di praktikum atau di laporan akhir. Jadi organisasi itu merupakan obat. Menurut aku organisasi adalah obat untuk kejenuhan kita sama mata kuliah. Terus juga manfaat lainnya atau keseruan lainnya ketika kita masuk himpunan atau ormawa lainnya, menurut pengalaman aku sendiri, kita bisa lebih cepat akrab sama cutting. Itu pastinya. Ketika kita masih baru maba tingkat 1, kita ikut organisasi. Di sana tuh banyak banget cutting kan tentang dosen. Mungkin kita bisa juga spill tugas, materi. Itu rekomendasi banget buat kalian yang aduh, aku nggak bisa mata kuliah ini, tapi aku mau tahu gimana caranya buat nyolong start sama teman-teman. Ya kalian ikut organisasi. Di organisasi kalian bisa cari tahu tentang mata kuliah yang kalian pengen colong start dari teman-teman kalian. Keseruan lainnya pastinya organisasi itu banyak banget kegiatan. Entah itu kegiatan di prodi atau kegiatan di kampus yang pastinya nantinya itu collab sama himpunan atau organisasi yang lain. Aku sendiri udah beberapa kali collab sama ormawa yang lain. Terus entah itu di PNC atau dari luar PNC kayak gitu. Apalagi kayak kita tuh sering bagi-bagi atau galang dana, itu kita sering loh. Gak cuman HMTLink aja, kita juga sama BEM, sama BPM, sama ormawa yang lain itu bersatu gitu loh. Jadi kita tuh kenal bukan sama temen yang satu prodi atau satu jurusan, tapi satu kampus. Itu yang menjadikan nilai lebih kenapa kita harus
apa ya, harus mengikuti organisasi gitulah. Selain kita juga menambah relasi, pastinya soft skill kita itu menjadi bertambah. Kayak aku nih, aku bisa ngobrol seperti ini karena apa? Ikut kayak gitu. Jadi buat teman-teman semua sobat ambis batutah, jangan terlalu ya oke, tugas kalian tuh belajar, tapi jangan apa ya, jangan lupa kalian juga harus ikut organisasi gitu loh, karena organisasi itu ada kelebihannya juga loh, apalagi buat kalian yang seneng jadi aktivis kampus kayak gitu. Untuk UKM sendiri banyak di Politeknik Cilacap, ada di bidang yang akademik, ada yang di bidang non akademik, di bidang keagamaan itu ada. Dan aku ikut di EPIK atau English Club Politeknik Negeri Cilacap, dan alhamdulillah di EPIK sendiri aku kemarin apa ya, pernah mengikuti perlombaan, dan alhamdulillah aku menjuarai perlombaan tersebut gitu. Jadi di organisasi sendiri kalian juga bakalan menorehkan prestasi. Selain kalian bisa akrab sama yang lain, kalian juga bisa membawa nama BP ya, bisa membawa nama kampus kalian gitu loh kalau kalian ikut sebuah organisasi kayak gitu. Jadi enggak hanya di kelas kalian harus berprestasi, tapi di luar pun kalian bisa berprestasi. Salah satu caranya dengan ikut organisasi atau ikut UKM kayak gitu sih. Jadi jangan lupa untuk terus melatih, terus apa ya ikut gituan atau ikut organisasi atau ikut UKM itu juga bisa melatih apa ya, hobi atau kegemaran kalian kayak gitu sih. Seru kok ikut organisasi, bener gak? Yang apalagi di Alfred nih dulu SMA-nya aktivis sekolah banget gitu. Oke, terima kasih nih. Jadi buat kalian yang mau ikut organisasi boleh banget nih, ataupun unit kegiatan mahasiswa lainnya. Nah, oh iya nih, mau konfirmasi juga nih Teh, apakah dari Politeknik Negeri Cilacap sendiri ada semacam kebijakan untuk mewajibkan mahasiswanya ikut salah satu organisasi ataupun unit kegiatan mahasiswa, ataupun memang menjadi hak bebas dari mahasiswanya Teh? Enggak Teh? Oke, untuk itu ya, mahasiswa di Politeknik Cilacap sebenarnya dapat kebijakan ya dari kampus itu untuk mengikuti minimal satu organisasi atau UKM. Untuk apa sih? Nanti sertifikat keikutsertaan kalian sebagai anggota itu akan digunakan sebagai penebusan ijazah. Kayak gitu. Jadi apa ya? Bukan memaksakan juga, kampus bukan memaksakan kita, tapi itu apa ya? Juga sebagai dorongan kita untuk apa ya? Bisa aktif bersama orang lain, menjalin relasi. Jadi kalian itu jangan melabelkan diri kalian sebagai mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang kayak gitu sih. Jadi emang ada kebijakan sendiri dari kampus ya, minimal ikut satu UKM atau satu organisasi itu udah aman kayak gitu. Oke, terima kasih nih. Jadi buat sobat ambis batutah yang mau masuk ke Politeknik Negeri Cilacap, kalian minimal satu UKM, satu unit kegiatan mahasiswa ataupun satu organisasi mahasiswa wajib kalian ikuti, dan itu tuh banyak loh manfaatnya buat kalian seperti yang udah diceritain oleh Teh Aci tadi. Nah, untuk berhubung mengenai kegiatan akademik dan non akademik udah dibahas, selanjutnya ya ini mengenai pembagian waktunya nih Teh antara akademik dan non akademik. Takutnya nanti malah keberatan di kitanya gitu Teh. Sedangkan aku Teh suka nonton drakor, suka nonton anime gitu Teh. Ada waktu gak sih udah mah kita kegiatan akademik, tugas, apalagi praktek banyak, ditambah lagi kegiatan dari organisasi atau unit kegiatan mahasiswa, nanti waktu nonton drakor aku atau nonton anime aku hilang dong gitu Teh. Mungkin bisa Teteh memberikan gambaran umum ataupun tips dan trik untuk membagi waktunya Teh, mangga. Oke, membagi waktu itu emang hal yang cukup sulit bagi setiap orang, karena ya tergantung orangnya sendiri ya. Kalau orangnya itu emang sangat rajin, itu pasti akan terbagi dengan sangat-sangat perfect. Tapi jangan lupa setiap orang itu memiliki 24 jam dalam satu hari. Jadi jangan pernah bilang, aku tuh gak punya waktu buat ikutan ini, aku tuh gak punya waktu buat aktif di sini. No, itu kalian salah semua, karena setiap orang itu punya 24 jam. Kalau orang lain bisa, kenapa kita tidak bisa untuk membagi waktu? Kayak gitu. Dan untuk aku sendiri, aku kan kuliah Senin sampai Jumat, dan itu full dari jam 8 sampai jam setengah 3.
Pembagiannya kayak gimana sih? Ya, untuk rapat-rapat atau kegiatan organisasi itu kita limpahkan ke setelah mata kuliah selesai atau di malam hari. Kayak gitu. Jadi tidak nggak ada aku ini buat rapat pasannya aku kuliah, ya sama yang lain juga kuliah. Tapi kan kita juga udah ada apa ya pembagiannya. Dari jam segini sampai jam segini kita kuliah dan dari jam segini sampai jam segini kita rapat. Dan masih ada waktu lain untuk yang tadi ya, nonton drakor atau anime. Itu kalian bisa saat berorganisasi itu nyari circle yang sama dengan kalian kesukaannya. Kamu suka nonton anime, kamu suka nonton drakor, punya teman yang kayak gitu satu organisasi, kalian bisa nyari waktu atau kalian bisa saat itu juga sebelum pulang ke kos atau ke rumah, kalian bisa nonton bareng di kampus atau di tempat rapat kalian. Itu apa ya, bisa jadi obat ketika kalian punya kegemaran tapi kalian harus mau ikut organisasi, bisa sharing-sharing juga tentang hal-hal yang kalian sukain kayak gitu. Nah banyak kan nanti, apalagi untuk aku sendiri yang di Politeknik banyak praktek, banyak tugas, banyak laporan, tapi aku tetap ikut organisasi, ikut UKM. Itu gimana sih caranya? Aku percaya sama diriku sendiri kalau aku bisa, karena energi positif itu datang dari kita sendiri. Ketika kita ngejudge aku nggak bisa, aku nggak punya waktu buat ikut ini gitu, ya udah kalian akan selamanya nggak bisa. Jadi tetap kalian harus apa ya, memberikan motivasi buat diri sendiri, karena motivasi itu datang dari diri sendiri kayak gitu. Ketika kalian ngomong bisa, pasti kalian bisa. Dan ketika kamu ngomong nggak bisa, kamu tetap nggak bisa selamanya kayak gitu. Jadi kalau tipsnya dari aku, cukup kalian memiliki motivasi untuk diri kalian sendiri, kasih motivasi dari diri sendiri untuk diri sendiri kayak gitu. Baik, terima kasih atas penjelasan yang sangat luar biasa sekali. Dan mungkin karena keterbatasan waktu, sedangkan pertanyaan dari sobat-sobat Ambis Batuta nih banyak gitu, bahkan muncul pertanyaan-pertanyaan baru yang ingin mereka tanyakan mengenai Politeknik Negeri Cilacap, khususnya prodi Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan. Nah, aku mau konfirmasi nih Teh, barangkali dari sobat-sobat Ambis Batuta ingin bertanya lewat DM Instagram atau ke Teteh, boleh gak Teh? Dan kalau boleh tahu Instagram Teteh mungkin bisa nih di-spill buat teman-teman yang ingin bertanya lebih lanjut mengenai Politeknik Negeri Cilacap. Untuk ya aku maklumi sih waktunya memang terbatas, karena kalau kayak gini tuh ya terbatas ya apapun gitu loh. Nah untuk kalian semua Sobat Ambis Batuta 2022 yang mau tanya-tanya tentang Politeknik Negeri Cilacap, tentang TPPL atau ya prodi yang ada di NC, boleh DM aku Astri FR nya 2 Astri FR, atau mungkin bisa kirim WhatsApp juga ya di nomor aku 081 283 896 629. Boleh banget. Karena ada pepatah walau bertanya sesat di jalan kayak gitu. Baik Teh, terima kasih. Dan untuk kalian Sobat Batuta yang ingin bertanya bisa banget nih langsung DM Instagram Teh Aci. Dan untuk kalian semua tenang saja, nanti link Instagram Teh Aci akan disertakan di deskripsi dan bisa kalian follow dan langsung kalian DM, oke? Siap? Dan aku mau ngucapin terima kasih kepada Teh Aci. Mungkin Teh Aci bisa menyampaikan closing statement ataupun hal-hal yang ingin disampaikan, pesan-kesan untuk Sobat Ambis yang saat ini sedang berjuang, apalagi sedang akan menghadapi SNMPTN, SBMPTN, dan seleksi-seleksi perguruan tinggi lainnya. Mangga Teh. Just rest. Jadi kalian tuh nggak perlu mempas kemampuan kalian, jangan terlalu terus mendorong terus. Dan ketika kamu lelah, kamu malah nyerah. Itu salah. Menurut aku, ketika kamu lelah, kamu cukup istirahat, jangan pernah nyerah. Dan satu lagi, jangan pernah lupa untuk mengetuk banyak pintu. Karena semua orang itu berhak, maksud aku karena semua orang itu memiliki kesempatan yang sama, tinggal kitanya. Siap atau enggak? Kesempatan itu sebenarnya nggak datang satu kali. Kesempatan itu datang berkali-kali, tapi tergantung kitanya mau menerima atau enggak, mau mencoba atau enggak. Tetap semangat, tapi jangan lupa untuk istirahat. Istirahat itu perlu, jangan nyerah. Kalau capek, istirahat, tapi jangan nyerah. Baik Teh Astri, terima kasih atas closing statement-nya, dan terima kasih juga atas pemaparan yang sangat luar biasa dari tadi di awal hingga
saat ini. Dan aku mewakili Batuta Academy mengucapkan terima kasih kepada Teh Aci yang sudah bersedia menjadi narasumber. Dan terima kasih juga kepada sobat-sobat Ambis yang sudah dengan semangat menonton video ini. Dan dari aku sendiri untuk kalian sobat Ambis, tetap semangat, dan Politeknik Negeri Cilacap sangat aku rekomendasikan untuk kalian sebagai perguruan tinggi pilihan kalian di 2022. Mungkin aku cukupkan sekian, terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih semuanya, terima kasih Kak Aci. Terima kasih semuanya. Oke.